Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yakni fakta bahwa banyak mahasiswa meskipun mengambil mata kuliah umum berupa PKN tidak memiliki rasa nasionalisme atau patriotisme berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Hal ini terjadi karena pembentukan kepribadian tidak terjadi pada masa dewasa atau remaja akhir. Periode pembentukan kepribadian seseorang adalah pada masa kanak-kanak dan remaja. Oleh karena itu, pembelajaran PKN di perguruan tinggi tidak terlalu efektif. Contoh pengaruh pendidikan karakter sejak dini dapat dilihat di sekolah dasar yang tidak membatasi hubungan antara siswa dan orang dewasa yang berperilaku negatif. Lingkungan negatif ini kemudian secara efektif mempengaruhi sekolah, membuat siswa rentan terhadap kekerasan di masa dewasa. Berbeda dengan di lingkungan perguruan tinggi, kecenderungan mahasiswa terhadap lingkungan adalah tentang kesesuaian kepribadian. Jawaban nomor 2. Pancasila sejatinya merupakan ideologi terbuka, yakni ideologi yang terbuka dalam menyerap nilai-nilai baru yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan hidup bangsa. Namun, di sisi lain diharuskan adanya kewaspadaan nasional terhadap ideologi baru. Apabila Indonesia tidak cermat, maka masyarakat akan cenderung ikut arus ideologi luar tersebut. Sedangkan ideologi asli bangsa Indonesia sendiri, yakni Pancasila, malah terlupakan, baik nilai-nilainya maupun implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah banyaknya ideologi alternatif melalui media informasi yang mudah dijangkau oleh seluruh anak bangsa, seperti radikalisme, ekstremisme, dan konsumerisme. Hal tersebut juga membuat masyarakat mengalami penurunan intensitas pembelajaran Pancasila dan juga kurangnya aktivitas serta daya tarik pembelajaran Pancasila. Jawaban nomor 3. Sebagai seorang mahasiswa, sikap yang seharusnya kita tunjukkan adalah mendukung keputusan pemerintah. Jika keputusan dalam membuat peraturan perundang-undangan tersebut sesuai dan selaras dengan aspirasi dari masyarakat, serta dirasa dapat memberikan manfaat atau kontribusi positif terkait dengan kemajuan bangsa dan negara, terutama yang menyangkut masyarakat luas secara keseluruhan. Ketika terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, namun peraturan tersebut tidak sejalan dengan yang diinginkan masyarakat, justru hanya mementingkan dari penguasa dan para elit, maka kita sebagai mahasiswa turut andil dan berperan secara aktif dalam meyakinkan pemerintah untuk mengamandemenkan UU tersebut agar tidak dapat membahayakan kesatuan dan persatuan bangsa, serta agar tidak dapat menjadi celah untuk para elit penguasa agar dapat mengambil keuntungan atas penderitaan rakyat. Sikap secara aktif tersebut seperti menggelar aksi unjuk rasa dan mengajak setiap elemen masyarakat. Jawaban nomor 4. Pemerintah melalui instrumen hukum yang ada telah menjamin serta mengakomodir perlindungan hak anak. Tetapi kerjasama antar instansi terkait masih belum terintegrasi, sehingga banyak tumpang tindih peran instansi terkait membuat kurang maksimalnya penegakan dan pengawasan perlindungan hak atas anak. Dalam menjalankan kebijakan peraturan undang-undang perlindungan anak, pihak pemerintah, pihak daerah, Komisi Perlindungan Anak, pihak swasta, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, tokoh-tokoh lintas agama, bahkan aparat keamanan, dalam hal ini pihak kepolisian dan Satuan Polisi Pamung Praja atau yang disebut Satpol PP, seharusnya mampu bersinergi dan bekerja sama dengan baik, sehingga penegakan dan pengawasan aturan perlindungan hak atas anak bisa berjalan dengan baik. Jawaban nomor 5. Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang, bahwa setiap warga negara memiliki
hak dan kewajiban untuk penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya hanya warga negara belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih mendahulukan hak daripada kewajibannya. Contoh, persamaan kedudukan dalam hukum, hak atas pekerjaan, dan penghidupan yang layak.